kalau nggak ada namanya guru ya kita nggak mungkin nggak bisa kayak sekarang bang ya gitu, maksudnya kita bisa namanya kenal dunia luar lebih luas lagi secara wawasan membaca buku. Nggak bisa bayangin ya, kita siapa yang mau bimbing di luar rumah ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi nih bersama kami nih Anggar Sibuk Official. Yang mana pada malam Jumat hari ini tetap kita eksis nih buat pecahan malam Jumatnya teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah kangen karena ya malam Jumat kemarin kita nggak bisa nongol nih karena ada urusan yang mendadak. Ada kesibukan. Tapi tetap kok malam Jumat hari ini kita usahain untuk tampil secara video ya bang ya. Nah kebenaran nih bang, tanggal 25 November bertepatan dengan jatuhnya Hari Guru Nasional Republik Indonesia, yang mana pada awalnya dicantumkan oleh presiden kita yang kedua, Presiden Soeharto tahun 94. Lama juga ya. Ya sekitar ada kalau 27 tahunan dong. Ya 27 tahunan Hari Guru diperingati ya oleh Presiden Soeharto, presiden kedua kita itu. Alhamdulillah biar kita nih khususnya anak-anak yang sekarang nyom biar pada ngeh atau biar pada ingat, termasuk kita juga yang ada di sini, kenapa sih diperingati Hari Guru dan apa maknanya kan gitu om. Mungkin bisa timbul Hari Guru karena ada saat-saat amat kritis sekali ya. Amat kritisnya begini maksudnya, kalau dulu sebutan guru itu banget kita hormatin gitu kan. Cuman kemarin-marinya kadang-kadang guru di sini kan kita lihat kita banyak ada murid ngelawan benar sama guru. Gitu ya, lebih galakan muridnya. Makanya mungkin dengan adanya Hari Guru ini kita bisa terus diingetin betapa guru itu mempunyai jasa yang besar. Makanya disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Karena penting juga dengan perannya guru di kita om karena dia penting dalam pembangunan nasional juga kan gitu om. Iya. Maksudnya membangun negeri ini yang tadinya kita dalam sekolah nggak kenal namanya huruf, angka, sampai kita bisa kenal kan gitu om. Walaupun kecil tapi bermanfaat buat kita yang gede. Jadi emang itu disebutnya formal gitu ya. Iya. Makanya ada guru-guru yang mengajarkan di sekolah, ada di perguruan tinggi, di pengajian, di pesantren, dimanapun pasti ada guru gitu kan. Makanya Hari Guru ini menjadi sangat menjadi sangat penting untuk diingat terus ya. Karena memang kalau bayangin aja deh kalau nggak ada guru. Mungkin kalau kita sebelum keluar ke sekolah gitu kan, dulu kita diajarin orang tua di rumah. Pertama kali mungkin guru kita adalah orang tua kita sebelum nge-HP kan usia sekarang masuk SD usia sekian 7 tahun paling kagak masuk nih, apalagi kemarin tuh ujian masuk ke sekolah tuh seleksi ya, patokannya umur loh, sampai ada yang udah tua baru masuk sekolah lagi kan gitu. Itu kan artinya peran dan jasa guru terus sangat dibutuhkan gitu ya. Karena kalau tanpa ada guru kita nggak bisa bayangin ya, gitu. Nggak bisa bayangin ya, kita siapa yang mau bimbing di luar rumah ya gitu. Di luar rumah kan tentu ada sekolah, ada pesantren, ada apalah bentuknya dunia pendidikan yang formal gitu. Tapi jangan lupa juga ada yang non formal mungkinnya guru-guru ya. Kalau om sih pernah diingetin, selain di sekolah, guru itu di luar juga banyak. Kayak orang-orang tua. Pada saat kita lagi ngobrol aja, itu kan banyak wejangan ya. Seperti halnya bukan menggurui sebenarnya, kalau orang-orang ngobrol itu nggak menggurui, mereka cuman banyak yang pengalaman-pengalaman itu ceritakan supaya kita timbul motivasi. Bener om. Supaya timbul semangat terus mau belajar. Karena orang-orang tua itu atau orang yang lebih tua dari kita kan lebih pengalaman, lebih tahu gitu. Maka ada sebutan guru yang lebih mantap adalah pengalaman gitu. Benar. Jadi bukan itu aja. Makanya kita juga dengan adanya Hari Guru ini menjadi kita terus diingatin betapa jasa seorang guru itu sangat penting dalam satu
negeri, dalam satu bernegara harus ada guru gitu. Karena tokoh-tokoh besar kita ya jelas juga berguru gitu kan, apalagi dalam bidang-bidangnya masing-masing, politik, sosial, ekonomi, budaya, agama gitu kan, guru gitu kan. Kelas presiden, kelas menteri itu dimulai dari ya guru yang asalnya mendidik beliau ya Bang. Makanya jangan lupa lah, makanya sih sangat pantas sekali ya kalau kata Om ada perayaan Hari Guru, karena kita sekarang apa ada perayaannya loh. Bener. Sampai hari yang penyakit aja ada. Hari AIDS sedunia Ada juga. hari bengek sedunia apa ya Bang, hari TBC apa gitu. Jangan-jangan besok hari corona sedunia juga ada. Sepakat dengan Om mungkin ini. Hari orang pacaran juga ada. Semua Valentine gitu. Iya. Nah, ada semua di sebuah hari itulah, diingetin ke hari lagi gitu ya. Jadi ada hari-hari bukan untuk dirayakan dengan yang bagaimana gitu ya. Nggak semua hari kita rayakan dengan harus poya-poya, enggak gitu, kayak ulang tahun gitu kan ya. Nggak mesti juga sih, cuman adanya peringatan di hari-harinya itu mungkin untuk kita terus disadarkan gitu. Mengingatkan. Penyakit pun ada harinya supaya kita disadarkan. Jangan sampai nih penyakit kalau bisa ya namanya disembuhkan gitu ya. Jangan sampai terulang lagi ada penyakit. Cuman satu yang belum nih, penyakit hari penyakit masyarakat. Apa tuh? Kayak gimana Om? Penyakit masyarakat. Macam-macam itu. Masalah keluarga, masalah apa segala macam. Namanya dalam dunia pendidikan gitu ya. Sebenarnya kalau guru galak sama kita itu kan dia punya niat untuk supaya kita berubah. Misalkan dari nggak bisa menjadi bisa. Mungkin harus lebih jeli dalam mendidik anak, misalkan dari setiap karakter masing-masing kan tuh. Mesti lebih pintar lagi guru jadi kenal karakter murid-murid yang ada di sekolah kan gitu. Ya, makanya cuman cukup ngenes aja kalau ada sampai guru dituntut. Wah itu. Maka menjadi satu keprihatinan. Mungkin model kebijaksanaan ya dalam mengajar, belajar mengajar itu ditingkatkan sehingga tidak ada lagi terulang saling tuntut menuntut gitu ya. Karena itu dunia pendidikan ya, mungkin terlalu berlebihan mungkin memberi hukumannya atau segala macam, sehingga ada jalur hukum di sana ya gitu. Mengingat masyarakat kita sudah mungkin melek hukum gitu. Ya cuman tolong dipikirin juga lah, namanya guru ya, dituntut rasanya gimana. Emang benar-benar kalau zaman Om ditimpuk apusan bletak gitu ya, kepala benjol gitu gitu ya. Kita bukannya marah, malah tambah takut, dalam hati takut gini, oh iya gue salah gitu kan. Jangan sampai ngelakuin kesalahan lagi ya. Dulu temanya modelnya begitu lah kita, karena kita menganggap di sekolah itu ya guru orang tua kita. Itu ditarik kuping, ditarik itu kita biarin dah, orang tua gue juga kasar gitu. Itu diajarin sebuah ganjaran apa yang kita perbuat itu yang bakal kita cuma jadinya kita benar-benar serius dalam belajar gitu. Jadi misalnya nggak bisa baca gitu ya, jadi bisa. Nggak bisa nulis jadi bisa nulis. Kan awalnya begitu sekolah, dikenal huruf dia melatih diri dalam menulis. Ada di pelajaran nulis kayak bagus pakai garis 3, bikin kaligrafi, nggak tahu udah tuh zaman sekarang gitu ya. Bagus pintar-pintar, kayak kita lihat tulisannya udah kayak tulisan dokter. Yang pintar nggak kebaca. Nah, itu dia. Tapi hebat emang adanya guru, kita sangat bersyukur banget Om. Kalau nggak ada namanya guru ya kita nggak mungkin nggak bisa kayak sekarang Bang ya gitu. Maksudnya kita bisa namanya kenal dunia luar lebih luas lagi, cara wawasan membaca buku gitu. Jadi emang tugas dan fungsi guru itu mendidik gitu kan. Banyak yang dididik, mulai dari mata pelajaran, karakter gitu ya, keterampilan, banyak lah diajarin gitu. Salah satunya ya kayak dulu Om masih ada zaman PKK tuh, pendidikan kesenian dan keterampilan. Kita bisa nganyam dan ngejahit, bahkan anak laki, ibarat anak laki gitu, ada pelajaran masak-memasak. Bisa juga harus belajar tuh. Iya, harus belajar apa aja buat praktek. Di zaman dulu ya, mulai dari SD tuh ada pelajaran PKK, nggak tahu kalau sekarang sebutannya apa gitu ya. Terus belajar agama gitu ya, belajar
PMP tentang bagaimana kita tinggal di Indonesia, landasan negaranya apa diingetin terus sama pendidikan moral Pancasila, pendidikan moral Pancasila. dulu kalau dulu ada tuh kayak PMP gitu. zaman Om ya gitu. Sehingga Itu kita pelajaran tentang apa tuh? ya tentang moral bangsa Indonesia. Warga negaraan berarti Om ya. PMP pendidikan moral Pancasila. Kesininya sih PPKN Om. Oh PPKN. Iya kesininya tahu deh kalau sekarang nggak tahu lagi dirubah kali. Wah dulu kalau belajar Pancasila tuh Nah, harus hafal. Bukan hanya sebutan Pancasila satu, Tuhanan yang Maha Esa. Enggak begitu ya, butir-butir, pasal-pasal. Emang cukup melelahkan buat otaknya, tapi ternyata apa sih namanya bagus, karena kita diingetin terus supaya kita bermoral Pancasila. Dan bisa dipraktekin dalam kehidupan gitu. Iya, jadi kita diingetin terus sebagai warga negara Indonesia tidak boleh lupa dengan ajas kita, Iya. yaitu Pancasila. Kita tanya, jangan orang lainnya, kita tanya anak kita, apa nggak Pancasila? Ada nih, kagak dipelajarin lagi ya, gitu. Sayang bener. Gitu. Makanya kalau timbul anak-anak istilahnya pelengak-pelengok, ya Allah nih anak belajar apa ya gitu kan. Pendidikan kita orang Indonesia tapi pelajaran moral Pancasilanya bisa begitu ya. Ini maaf bukan protes ya gitu, cuman rasa kita aja gitu. Kita namanya ngoceh kan ya. Seorang namanya orang yang pernah sekolah. Ini lah penonton ocehan ala sanggar, ala kampung sanggar itu kampung kita yang ada di sini. Kita ngobrol tentang ngalur ngidur. Pokoknya yang positifnya ambil, yang negatifnya jangan diambil, buang jauh-jauh deh. Kalau menurut abang sendiri dalam dunia pendidikan soal guru gitu, dalam kehidupan abang perannya gimana sih bang? Pentingnya buat abang juga tuh gimana? ya guru sebenarnya sih dari hal pengajaran nih, kita masuk sekolah formal atau mungkin nggak sekolah formal, itu sebenarnya suatu hal yang diajarkan untuk membekal kita di masa yang akan datang. Karena suatu hal yang kita nggak tahu jadinya tahu, suatu hal yang kita nggak pernah ngalamin jadinya kedepannya ada gambaran, oh seperti ini loh, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan juga apa yang bisa dikerjakan secara positif, hal yang benar, itulah yang bakal dijalankan. Benar. Ya Luar biasa berarti. benar, luar biasa. Guru memang sih sekilas cuma ngajar di sekolah, tapi di sekeliling pun kalau kita bisa belajar, oh yang nggak baik ini, yang nggak baik itu, jadinya penting juga kita harus ngeh gitu. Apalagi yang sekolah yang benar-benar kita diterapkan kedisiplinan, kita diperbaiki secara akhlak, dan juga bagaimana cara perkembangan kita tuh mengenal secara bertingkat lagi. Wah itu luar biasa. Itu makanya guru kalau bisa kita pertahankan, apalagi anak-anak muda sekarang nih berkeinginan untuk menjadi guru tuh nggak menutup kemungkinan tuh pasti bisa. Makanya ada emang untuk proses sekolah tingkat tinggi menjadi seorang guru. Dulu PGA gitu ya. Pendidikan guru agama gitu ya, sangat penting. Tapi yang terpenting bagi murid atau calon murid itu, marilah kita sama-sama jangan hilangkan rasa hormat kita terhadap guru. Gitu. Emang sih banyak guru-guru muda apa mungkin kayak kita ke sekolahan anak ya setingkat SMA lah gitu. Ada gurunya muda-muda juga gitu. Jadi kita ngeliat guru anak murid jadi kayak teman gitu ya. Karena bagi kita dulu kalau lihat guru itu kita malu kalau kita nakal aja dikit di jalanan terus ada guru, kita takut, malu juga gitu kan. Pasti kita ngumpet. Ini dulu kita ngerokok aja nih kan belum boleh tuh ya. Anak-anak kan sebenarnya pengen tahu guru lewat, padahal entah ngelihat atau kagak tuh kita ngeliat guru lewat nih. Kita buang. Tentu tuh guru lihat ya. Ada yang ngelewat mau. Ada sih temen omong nggak ceritain namanya. Lagi ngerokok asik-asik. Ada guru. Gak ngomong uang. Agak ketakut aja bang. Ditanya udah kepergok sih gitu ya. Udah kepergoknya. Ngapain kamu? Enggak. Ngebual mukanya. Kok kamu ngerokok? Tapi hebatnya guru zaman dulu tuh ya. Enggak diomelin. Jadi gitu kamu katanya gitu. Ngeliat guru udah kayak ngeliat orang tua kita sendiri gitu ya. Sama persis kayak kita menghormati orang tua kita. Itu guru tuh gitu ya. Makanya nggak salah kalau guru tuh sebagai orang tua kedua kita.
Iya, sekolahan. benar gitu. Bener. Jadi hormatilah guru gitu, karena dia adalah orang yang salah satu berjasa dalam hidup kita. Bayangin, dah makanya kalau kata Om, kalau nggak ada guru kita nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Lagi kalau ngeliat perkembangan yang sekarang yang mana kan sekolah online kan gitu. Iya. Tapi guru tetap namanya maksimal dalam belajar mengajarnya kan gitu, Om. Walaupun murid-muridnya ada di rumah, tapi guru buat berusaha untuk nilai pelajarannya nyampe ke murid yang ada di rumah melalui teknologi. Iya, di kita ini makanya Om sangat salut tuh guru-guru di pedalaman gitu ya. Dia ngajarin suku-suku pedalaman sampai dia bisa baca di pedalaman. Akhirnya dari pedalaman dia bisa ngikutin pendidikan keluar, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pegawai, ada yang macam-macam profesi lah ya. Nah itu gurunya nyamperin. Kalau kita lihat di pedalaman-pedalaman ada yang guru naik perahu, nyebrangin jembatan gantung, taruhannya hampir sama nyawa aja kan ya. Dulu nyebrang kali kayak gitu-gitu, menyusur, kesian juga gitu. Makanya guru emang harus, kalau secara negara emang mereka kehidupannya harus diperhatikan. Pokoknya ya wajar lah kalau emang akhirnya negara ini namanya buat tanggal 25 November khusus memperingati Hari Guru gitu. Itu mungkin sebagai bentuk suatu penghormatan, Ya. penghargaan terhadap profesi guru gitu ya. Karena tanpa beliau juga kan negeri ini juga nggak bakal merdeka kan gitu. Iya, pejuang-pejuang bapak-bapak pelopor kita itu ada gurunya. Iya. Macam-macam pendiri bangsa kita ya, Pak Karno, Pak Hatta, Pak Sultan Syahrir, semua itu kan banyak berguru dulu dia. Presiden Obama aja di mari, Om. Salahnya Sekolah baru SD di Indonesia, hebatnya Indonesia tuh. Dia sekolah SD aja. Iya. Kan katanya sekolahnya SD doang di Indonesia. Di Amerika bisa jadi presiden. Nah, kalau dia sampai SMA tahu jadi apa? Baru SD doang tuh sekolah di Indonesia. Jadi presiden di Amerika. Coba aja. Hebat nggak? Hebat emang. Luar biasa. Biasa. Makanya teman-teman yang mungkin ya hanya channel kampung itu sebatas ini aja dong ya. Saya rasa Iya. cukup. Ya kita cuman begini ya, Ah. artinya oceh sih ngoceh lah gitu ya. Cuman mana tahu ocehan ini ada manfaatnya. Bener, Om, ya. Dan maaf aja deh gitu kalau emang ada kata-kata yang salah, nggak niat kita menyinggung atau Bener. apa gitu namanya. Ya begini emang kalau orang kampung nih ngoceh gitu ya, yang sekena-kenanya juga gitu. Ya cuman kita usahain lah supaya ini ada manfaatnya. Kayak gitu. Itu poinnya Tom ya. Emang Gani? Kiranya ada tambahan? Ya seperti yang tadi udah dibilang juga kan, udah disampaikan kalau sekarang Hari Guru gitu kan. Penghormatannya dan juga bagaimana kita menghargai dari jasa-jasanya itu nggak ternilai. Iya. Itulah yang hebat dari guru. Oke. Ya teman-teman, seperti ini obrolan kita di Sanggar. Ambil hal positifnya, yang negatifnya buang pokoknya. Dan guru paling terbesar buat kita adalah pengalaman. Yang paling baik. Yang baik. Dan terus berjuang buat guru-guru kita yang di masa yang sekarang untuk terus mengajarkan anak-anak yang ada di negeri ini gitu yang khususnya. Jangan pernah bosan ibu bapak guru Iya. mengajari anak-anaknya dengan kesungguhan pastinya gitu. Terus semangat, walaupun emang akhirnya didukung dengan teknologi yang canggih kan gitu Om ya. Iya. Ini zaman canggih emang, Bener, Om. zaman canggih. Dan teman-teman yang di rumah jangan lupa like, subscribe, sama share biar kita terus berkembang dalam media sosialnya. Benar nggak? Benar. Dan kita biar terus update dalam video-video yang selanjutnya kan gitu. Biar kita juga mampu berguru sama teman-teman melalui komentar. Nah, Ya, gitu. Komentar lah akan pendapat video yang udah ditonton. Nah, kita kan habis ngobrolin guru nih. Bener Om? Kita kasih penghargaan. Ya. Dalam bentuk pantun. Ya, Coba dong kasih. spesial buat guru-guru yang ada di negeri ini dan seluruh dunia nih. Pantunnya kayak gini nih. Kalau bikin bakwan kudu berasa. Oh, cakep tuh. Ya kan? Kalau bisa masaknya jangan buru-buru. Nah, sedap. Nah, teman-teman kudu inget pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan guru? Mantap. Oke, akhir kata kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.